pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Koreksi diri kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan sistem. Pasca Mahkamah Konstitusi menolak permohonan soal sengketa Pilpres yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Berikutnya, bagaimana proyeksi peta politik serta utak-atik formasi koalisi di pemerintahan dan luar pemerintahan? Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Pasca KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jadi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto coba merangkul semua unsur termasuk pimpinan parpol untuk bersatu membangun Indonesia. Prabowo bilang diskusi dengan seluruh pimpinan partai politik penting untuk perbaikan sistem. Perlu mawas diri, kita perlu terus-menerus koreksi diri kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan sistem. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jokowi bilang presiden dan wakil presiden terpilih harus fokus pada janji kampanye dan segera bekerja usai dilantik. Hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Pemerintah sendiri akan membentuk transisi Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih. Safari politik langsung gencar dilakukan Prabowo dengan bertandang ke kantor DPP PKB menemui rivalnya di Pilpres 2024, Cawapres sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain memberi ucapan selamat, Muhaimin bilang PKB siap bekerja sama di legislatif ataupun bidang lain untuk kepentingan bangsa dan negara. PKB dan Gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi, apalagi Pak Prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Kamis petang, giliran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh ini jadi pertemuan pertama sejak Prabowo resmi ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih. Nasdem pun menegaskan gabung ke koalisi pemerintahan Prabowo. Terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Sementara partai lain di Koalisi Perubahan PKS belum mengambil sikap akan di dalam atau di luar pemerintahan. Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut masih menunggu rencana pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ada rencana pertemuan dengan Pak Prabowo sudah dijajaki? Kita lihat aja, tunggu waktunya, dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak, ya. Bisa siapa saja yang memulai, silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu, Pak? Pokoknya kita lihat saja tunggu, ya. Di sisi lain, meski belum ada penegasan, namun PDIP mengisyaratkan akan berada di luar pemerintahan. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun bilang parpolnya cenderung berada di luar pemerintahan, namun PDIP menegaskan tak ada masalah dengan hubungan antara Megawati dan Prabowo. Yang selama ini terjadi, kalau sikap ibu seperti ini kecenderungan bisa salah, bisa juga benar. Kecenderungan kita ada di luar pemerintahan. Cara pribadi saya kira Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik. Lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dan kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi. Dari laman KPU yang diolah Litbang Kompas, perkiraan jumlah kursi DPR 2024 hingga 2029, parpol pendukung Prabowo Gibran antara lain Golkar mendapat 102 kursi, Gerindra 86 kursi, Demokrat 44 kursi, dan PAN 48 kursi. Sedangkan parpol pendukung Anies Mohaimin antara lain PKB mendapat 68 kursi, Nasdem 69 kursi, dan PKS 53 kursi. Sementara pengusung Ganjar Mahfud PDIP mendapat 110 kursi. Dengan potensi gemuknya koalisi dan proyeksi kabinet Prabowo Gibran, jika para parpol pengusung rival Paslon 02 diajak gabung ke pemerintahan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi khawatir potensi bengkaknya postur kabinet mengganggu koordinasi dan kerja antar kementerian lembaga. Nah, saya sebut tricky karena kalau misalnya proses power sharing itu win-win, artinya pemberian akomodasi kepada salah satu pihak tidak mengganggu jatah buat pihak yang lain, buat pihak yang berkeringat, seperti PAN, Golkar, Demokrat, ya, Gerindra, tentu tidak akan jadi masalah. Tetapi kalau ternyata mengurangi, nah jadi isu. Nah, di sini yang saya terus terang khawatir ya, kalau misalnya jatah yang dibagi terlalu banyak, jadi kuenya itu terlalu banyak yang mendapatkannya, misalnya termasuk mengakomodasi Nasdem atau PKB ya, sebagai mitra koalisi baru. Ada kekhawatiran, keinginan untuk mengubah undang-undang Kementerian Negara. Karena dalam undang-undang Kementerian Negara, jatah maksimum buat alokasi menteri itu 34. Nah, kalau terlalu banyak pembaginya, jangan-jangan ditambah. Nah, ini hati-hati nih, kalau ditambah, itu tentu akan menimbulkan kompleksitas berkaitan dengan postur kabinet yang terlalu bengkak. Dan jangan-jangan itu justru malah menambah kesulitan koordinasi. Jangan lupa, studi komparatif menunjukkan jumlah kementerian di Indonesia 34 itu sudah termasuk terbanyak di dunia. Jadi kalau kemudian ditambah lagi, tambah bengkak tuh. Jadi hati-hati proses power sharing, jangan sampai membuat koordinasi untuk kabinet ke depan malah terganggu. Putusan MK yang final dan mengikat serta ditetapkannya Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih harus dihormati semua pihak. Berikutnya tugas publik, parpol, legislatif, dan yudikatif untuk terus mengawal dan mengawasi pemerintahan berikutnya agar demokrasi yang sehat bisa tercipta. Friska Clarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.